Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hamadi. Saya berasal dari Gresik. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan sarjana di UPN Veteran Jawa Timur, tepatnya pada Fakultas Teknik, program studi Teknik Kimia. Jadi langsung aja guys, tonton terus videonya. Hai semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran dari program studi Teknik Kimia, yaitu Praktikum Kimia Fisika, dengan materi yang sangat berhubungan erat dengan ilmu perhitungan ataupun eksak. Materi apakah itu? Yaitu materi kelarutan sebagai fungsi suhu. Berhubungan dengan bulan suci Ramadan ini, saya mempunyai satu pertanyaan, yaitu apabila suatu gula dilarutkan di dalam air panas dan dingin, itu gulanya lebih dahulu larut mana? Apakah air dingin? Apakah air panas? Penasaran? Cari tahu jawabannya dengan tonton terus video ini. Ngomong-ngomong soal kelarutan nih, kalian tahu nggak apa itu sebenarnya definisi dari kelarutan? Nggak tahu, Kak. Ya udah, kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Nah, itu sebenarnya definisi dari kelarutan itu. Kemudian, kelarutan ini sering dinyatakan dengan satuan mol per liter, atau nama lainnya itu molaritas, atau juga mol per kilogram pelarut yang disebut dengan molalitas. Oke, kembali dengan saya dengan materi yang berbeda. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis larutan yang ada 3. Satu, yaitu larutan tidak jenuh, yaitu larutan yang masih bisa untuk melarutkan suatu zat terlarut. Untuk yang kedua dan ketiga itu hampir sama, yaitu larutan jenuh dan larutan lewat jenuh. Pengertiannya hampir sama, yaitu larutan yang tidak bisa melarutkan lagi bila ditambahkan suatu zat terlarut. Namun saya punya triks untuk membedakan manakah larutan jenuh dan larutan lewat jenuh, agar kalian lebih mudah ingat ketika dibutuhkan. Yaitu perbedaannya terdapat pada endapan zat terlarut. Ketika endapan itu tidak ada, maka larutan tersebut termasuk larutan jenuh, sedangkan untuk endapannya masih ada, itu termasuk larutan lewat jenuh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang panas pelarutan integral dan diferensial. Untuk panas pelarutan integral, yaitu perubahan entalpi
1 mol dilarutkan dalam N mol pelarut. Untuk panas pelarutan diferensial, yaitu perubahan entalpi jika 1 mol zat terlarut dilarutkan dalam larutan dengan jumlah yang tak terhingga. Itu selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang reaksi endoterm dan eksoterm. Untuk reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungannya dengan perubahan entalpi sistem bernilai positif. Untuk reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang menyerap atau mengeluarkan panas dari sistem ke lingkungannya dengan perubahan entalpi sistem bernilai negatif. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, saya ambil beberapa saja, yaitu yang pertama tekanan. Kelarutan itu berbanding lurus dengan tekanan, sehingga apabila nilai tekanan bernilai kecil, maka nilai kelarutannya pun kecil juga. Dan yang kedua, saya ambil suhu. Jika suhunya naik, maka kelarutannya pun ikut naik pula. Untuk yang ketiga, saya ambil dari ukuran partikelnya, yaitu apabila semakin kecil ukuran larutan atau zat, maka semakin cepat larut larutan atau zat tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang molaritas, molalitas, dan normalitas. Apa ya mereka bertiga itu? Sebenarnya benda apa ya? Penasaran? Cari tahu jawabannya dengan tonton terus video ini. Baiklah, saya akan jawab tentang materi yang berhubungan dengan apa sih molalitas itu, apa sih molaritas itu, dan apa sih normalitas itu. Namun kali ini saya akan menjelaskan penjelasan tersebut dengan menampilkan PowerPoint yang tertera di sini, supaya kalian dapat lebih mudah untuk memahami apa yang saya jelaskan nantinya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu molalitas. Molalitas adalah banyaknya jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kilogram pelarut. Molalitas ini sering dinotasikan dengan M kecil, sehingga rumus umumnya yaitu M sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan gram massa pelarut dalam satuan kilogram, atau M sama dengan gram zat terlarut per mR atau massa molekul zat relatif dikali 1000 dibagi dengan massa gram per larut dalam satuan gram. Yang kedua yaitu molaritas. Molaritas adalah banyaknya jumlah mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Molaritas ini sering dinotasikan dengan M besar, sehingga rumus umum yang didapatkan yaitu N sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan 1 liter larutan, volume lebih tepatnya, atau massa zat terlarut dibagi dengan mR atau massa molekul relatif dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mili.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang normalitas. Normalitas adalah jumlah mol ekuivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Normalitas ini sering dinotasikan dengan N besar, sehingga rumus umumnya yaitu N sama dengan molaritas dikali dengan valensi. Apa ya valensi itu? Oke, saya jelaskan mengenai valensi. Valensi itu seperti contohnya HCl dan H2SO4. HCl itu memiliki valensi 1, sementara itu H2SO4 memiliki 2. Itu disebabkan karena adanya reaksi ionisasi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik kelarutan sebagai fungsi suhu. Nah, untuk grafik saya sudah sediakan di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara suhu dengan molaritas atau log molaritas. Semakin besar nilai suhu, maka semakin kecil nilai molaritasnya atau log molaritasnya. Namun dari grafik yang saya dapatkan itu dapatkan slope yang bernilai negatif. Nah, dari slope yang negatif tersebut, maka saya dapat menentukan reaksi yang ada di dalam grafik tersebut atau reaksi yang ada di dalam larutan itu termasuk reaksi eksoterm karena mengeluarkan panas. Sekian dulu guys, saya Muhammad Amil Hamadi pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang saya sampaikan dalam materi kelarutan sebagai fungsi suhu ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Dan jangan lupa like, komen, dan saya tunggu subscribe dari kalian semua. Hold me close till I get